Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nailis, Aulia Dwi Ningrum, Cut Rizky Fatir Humairani, Ainaya Fatinyadin, Dinda Nurhaliza, dan Agus Riyati akan mempresentasikan materi yang berjudul Desain Anafar. Kita ketahui dulu daripada judulnya, Anafar itu bermaksud dengan analisis varians. Nah, analisis varian satu jalan. Nah, adapun pengertian dari desain Anafar satu jalan itu sendiri adalah salah satu desain penelitian eksperimental. Nah, dengan melibatkan 5B. Nah, atau sebuah 5B, namun lebih dari 2 macam variasi. Nah, variasi-variasi tersebut akan dibandingkan dalam waktu bersamaan dan hanya melakukan sekali penelitian data statistik. Analisis statistik ini berupa uji F Anafar, yang mana Anafar ini memiliki sebuah kelompok kontrol atau disebut dengan KK dengan beberapa kelompok eksperimen atau disebut dengan KE, ataupun beberapa kelompok eksperimen tanpa adanya kelompok kontrol. Selanjutnya, desain Anafar dapat memiliki sebuah kelompok kontrol dengan beberapa kelompok eksperimen ataupun beberapa kelompok eksperimen tanpa adanya kelompok kontrol. Desain Anafar dapat juga tidak menggunakan kelompok kontrol seperti pada contoh penelitian sebelumnya, yaitu metode pengajaran. Pada penelitian ini dapat dibentuk 3 kelompok penelitian yang terdiri dari kelompok eksperimen kelas dengan metode ceramah, kelompok eksperimen kelas dengan metode diskusi, dan kelompok eksperimen kelas dengan metode collaborative learning. Dengan demikian, maka variasi variabel bebas yang digunakan adalah jenis variasi dan dimanipulasi dengan manipulasi kejadian. Jenis desain Anafar tidak jauh berbeda dengan desain kelompok, yaitu sesuai dengan teknik kontrol variabel sekunder yang digunakan. Desain 2 kelompok dan desain Anafar tidak memiliki perbedaan dalam hal teknik kontrol yang dilakukan. Semua teknik yang dilakukan pada desain 2 kelompok dapat dilakukan pada desain Anafar kecuali matching. Perbedaan antara kedua desain adalah jumlah kelompok yang terlibat dan analisis statistik yang dilakukan. Dalam video ini akan dijelaskan 3 jenis Anafar. Yang pertama itu randomized one-way ANOVA, yang kedua randomized blocked one-way ANOVA, dan yang ketiga one-way ANCOVA. Yang pertama, randomized one-way ANOVA. Nah, desain ini diawali dengan melakukan randomisasi untuk memasukkan subjek ke dalam lebih dari 2 kelompok penelitian. Selanjutnya, setiap kelompok penelitian diberikan manipulasi variabel bebas yang berbeda. Pengukuran variabel tetap dilakukan setelah setiap kelompok diberikan perlakuan atau post-test. Randomized block. Desain ini selain menggunakan randomisasi sebagai kontrol terhadap VS, menggunakan pula teknik konstansi karakteristik, yaitu blocking. Blocking dilakukan dengan terlebih dahulu mengelompokkan subjek berdasarkan sosial ekonomi. Dari 120 subjek penelitian, sebanyak 36 siswa memiliki tingkat sosial ekonomi di bawah, 54 siswa bertingkat ekonomi menengah, dan 30 siswanya berada pada tingkat sosial ekonomi di atas. Kemudian dilakukan randomisasi dari setiap tingkatan sosial ekonomi ke dalam 3 kelompok penelitian, sehingga setiap kelompok penelitian memiliki jumlah subjek yang sama untuk setiap tingkatan sosial ekonomi. Setelah terbentuknya 3 kelompok penelitian, kemudian setiap kelompok siswa secara random diberikan metode pengajaran yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Kelompok 1 diberikan metode ceramah KE1, kelompok 2 diberikan metode diskusi KE2, dan kelompok 3 diberikan metode collaborative learning. Analisis statik yang digunakan tidak berbeda dengan desain Anafar sebelumnya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari desain Anavar yang ketiga. Nah, di sini ada one way ANCOVA. Nah, selain menggunakan kontrol randomisasi, desain ini juga menggunakan teknik kontrol statistik. Seperti telah diketahui sebelumnya, kontrol statistik dengan analisis covariance dapat digunakan apabila variabel sekunder merupakan variabel kontinu dan dilakukan apabila variabel sekunder diketahui berpengaruh terhadap variabel tetap setelah penelitian selesai dilakukan. Misalnya seorang guru TK ingin mengetahui apakah metode pengenalan huruf berpengaruh terhadap jumlah huruf yang dikenalkan oleh siswa TK. Di sini ada 3 metode pengenalan huruf yang dilakukan, yaitu yang pertama ada metode nyanyi, yang kedua ada metode menggambar, terus yang kemudian ada metode menggambar disertai dengan nyanyian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dinda. Contoh dari one way ANCOVA. Contohnya tuh misalnya seorang guru TK ingin mengetahui apabila metode pengenalan huruf berpengaruh terhadap jumlah huruf yang dikenal oleh siswa TK dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama metode menyanyi, yang kedua menggambar, dan yang ketiga menyebutkan huruf. Jadi dalam 1 bulan guru itu mengajarkan ketiga metode itu. Misalnya minggu pertama mengajarkan tentang metode menyanyi, minggu kedua dengan metode menggambar, dan minggu ketiga dengan metode penyebutan hurufnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.